Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Bahas mengenai soal-soal persalinan, soal nomor 1. Pertanyaannya, apa yang perlu bidan pastikan terhadap pasien tersebut? Nah, di sini kita perlu lihat soalnya, yaitu seorang perempuan usia 26 tahun G1 P0 A0 hamil 38 minggu datang ke TPMB. Ibu mengeluh mules yang semakin sering dan ingin BAB. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah, nadi dan pernapasan suhu normal, TFU 32 cm, DJJ 138 kali per menit, HIS 5 kali 10 selama 10 detik, pembukaan lengkap, ketuban negatif. Nah, apa artinya ini teman-teman? Berarti ibu sudah memasuki kala 2. Apa yang harus kita pastikan ketika seseorang sudah masuk kala 2? Apakah yang A, rujuk segera ke RS? Apakah yang B, melakukan pemeriksaan hemoglobin? C, pimpin persalinan? D, observasi DJJ dan HIS? E, memeriksa tanda-tanda kala 2. Untuk yang opsi A, di sini dia tidak ada masalah, jadi tidak. Yang B juga bukan. C, apakah kita langsung pimpin persalinan? Apakah yang D, observasi DJJ dan HIS? Apakah yang E, memeriksa tanda-tanda kala 2? Nah, kita lihat jawabannya yaitu E, memeriksa tanda-tanda kala 2. Karena di sini soalnya belum mengarah ke pemeriksaan tanda-tanda kala 2. Kalau sudah ada, baru kita bisa melakukan pimpinan persalinan ya. Jadi kita harus pahami dulu konsepnya teman-teman. Di sini tanda-tanda kala 2 apa? Adanya dorongan mengejan, tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Apakah yang terjadi jika bidan tidak memperhatikan tanda-tanda pelepasan plasenta tersebut? Di sini soalnya setelah 5 menit bayi lahir, bidan memperhatikan tanda-tanda pelepasan plasenta lalu melakukan peregangan teh pusat terkendali. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apakah A, pendarahan, B, solusi plasenta, C, plasenta previa, D, sisa plasenta, atau E, retensio plasenta? Nah, untuk tanda-tanda pelepasan plasenta apa teman-teman? Adanya semburan darah ya. Lalu tali pusatnya semakin memanjang, semakin memanjang. Misalnya kita tidak melihat tanda-tanda ini, lalu kita main tarik saja, itu apa yang akan terjadi? Yang A ya, pendarahan. Karena kalau solusi plasenta itu lepasnya plasenta sebelum janin lahir, bukan. Plasenta previa, plasenta letak rendah, bukan. Sisa plasenta, bukan. Retensio plasenta, bukan. Karena ini masih 5 menit. Jadi jawabannya yang A. Selain itu, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu akan terjadi nyeri dan inversio uterus. Jadi harus sangat diperhatikan tanda-tanda pelepasan plasenta. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang perlu bidan lakukan? Soalnya seorang perempuan usia 30 tahun mengeluh ingin BAB, hasil pemeriksaan HIS 5 kali 10 selama 10 detik, kepala sudah tampak 5 cm di depan vulva. Ini kepalanya sudah ini ya, udah crowning. Apa yang kita lakukan? Apakah A, mempersiapkan paraftuset, B, menggunakan APD, C, meletakkan handuk di bawah bokong ibu, D, menggunakan sarung tangan steril, E, melakukan pengecekan tali pusat? Nah, untuk menjawab langkah-langkah yang selanjutnya seperti ini, teman-teman, kalian harus ingat ya. Ingat langkah APN. Kalau bisa kalian hafal urutannya ya. Jadi urutannya apa ketika kalau kepala sudah crowning? Ya, yang
C. Meletakkan handuk. Dilakukan setelah kepala tampak kroning atau 5-6 cm di depan vulva. Baru kita melakukan membuka partusnya dan menggunakan sarung tangan steril. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, tindakan awal apa yang segera bidan lakukan? Ini tindakan awal. Soalnya seorang perempuan usia 27 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke puskesmas. Mengeluh mual sudah semakin sering, sudah keluar lendir bercampur darah dan cairan berwarna jernih. KU baik, TTV dalam batas normal, DJJ 130 kali per menit, HIS 3 kali 10 selama 40 detik, pembukaan 8 cm, ketuban negatif, HOTS 3 plus, presentasi belakang kepala dan teraba bagian berdenyut. Nah, kita diagnosa dulu teman-teman kasus ini. Kata kuncinya di mana? Ketuban negatif dan presentasi belakang kepala dan teraba bagian berdenyut. Itu diagnosanya apa? Tali pusat menumbung. Kalau ketubannya positif itu tali pusat terkemuka. Terkemuka. Jadi untuk tindakannya apa yang harus kita lakukan? Tindakan awal, apakah A. Rujuk segera, B. Posisikan ibu dalam keadaan knices, pimpin persalinan, D. Observasi DJJ dan HIS, ataukah E. Pasang infus. Penanganan apapun tidak ya teman-teman, kita harus menangani dulu. Apakah B? Kita keep. Apakah C. Pimpin persalinan? Tidak bisa. Apakah D. Observasi DJJ dan HIS? Tidak ya. Ataukah E. Pasang infus? Mana yang duluan? Di sini kita lihat keadaan ibu dulu ya. TTV-nya normal, DJJ-nya normal, berarti tidak ada gawat janin. Misalnya kalau pasang infus atau stabilisasi ibu itu bisa kita lakukan ya. Tapi di sini yang paling awal sebelum kita merujuk yaitu kita posisikan ibu dalam keadaan knices. Kenapa? Karena ini sangat penting ya, agar tali pusat itu tidak tertindih kepala. Jika adanya penindihan tersebut maka akan mengakibatkan gawat janin. Nah, untuk itu kalau di APN langkahnya itu memang kita bisa mendorong kepalanya menjauhi tali pusat atau bisa diposisikan knices atau diposisikan trendelenburg. Nah, baru kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Oke, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 5. Apa jenis persalinan yang akan dilakukan untuk menolong lahirnya kepala bayi? Baik, kita lihat kasusnya. Seorang perempuan usia 24 tahun G2P1A0 hamil 9 bulan datang ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan presentasi bokong murni, HIS 5 kali 10 dan 10 detik. Setelah berapa menit lahir bagian tubuh bayi hingga umbilikus. Artinya ini presentasi bokong murni sudah lahir ya hingga umbilikus. Berarti kita menolong apa lagi? Tangannya ya, lengan ataupun kepalanya. Nah, di sini manuver apa yang digunakan teman-teman? Kalau manuver bra itu kita menunggu lahirnya badan bayi hingga mulutnya terlihat. Sebenarnya manuver bra itu kita hanya menunggu ya, jadi tanpa manipulasi. Sedangkan kalau manuver lopset itu membantu pengeluaran bahu depan bayi. Nah, kalau manuver klasik membantu pengeluaran bahu belakang bayi. Kalau manuver hop itu membantu mengeluarkan kaki bayi. Jadi pilihannya yang C. Manuver Mariso. Oke, teman-teman.